Hari itu, tanggal 29 Juni 2025, sekelompok remaja terlihat bersenang-senang di Sungai Mirim yang terletak di Bacabal, timur laut Brazil. Cuaca cerah, tawa mereka terdengar riuh. Tak ada yang menyangka siang itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Di antara mereka, ada seorang gadis berusia 13 tahun bernama Raisa. Saat teman-temannya sedang asik bermain air, Raisa tiba-tiba menghilang dari pandangan. Semua panik. Mereka berteriak memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Arus sungai yang deras diduga menyeret tubuhnya ke bagian yang lebih dalam. Warga sekitar pun ikut membantu mencari, namun hasilnya nihil. Sungai yang terlihat tenang dari permukaan ternyata menyimpan bahaya yang tersembunyi. Arus di bawah kuat, dasar sungai tidak rata, dan beberapa bagian bisa langsung turun dalam seketika. Malam itu, tim penyelamat terus berusaha, tapi karena gelap dan derasnya arus, pencarian harus dihentikan sementara. Keesokan paginya, seorang jurnalis lokal bernama Lenildo Frazo datang ke lokasi kejadian. Ia berniat membuat liputan untuk memperingatkan masyarakat tentang berbahayanya sungai tersebut. Di depan kamera, Lenildo memutuskan untuk turun ke dalam air, menunjukkan sendiri seberapa kuat arusnya. Awalnya hanya setinggi lutut, tapi tidak lama dasar sungai yang tiba-tiba menurun curam dan air naik sampai ke dadanya. Dalam rekaman, ia terlihat kaget dan berusaha menjaga keseimbangan. Namun, saat melangkah mundur, Olha a fundura aqui, ó. Ui. Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Vou lá. Não vou não. Parecia um braço. kakinya menyentuh sesuatu yang licin. Ia sempat diam sesaat, lalu dengan wajah panik langsung keluar dari sungai. Kepada kru, Lenildo mengatakan bahwa ia seperti merasa menyentuh tangan manusia di dasar air. Beberapa warga yang mendengar cerita itu penasaran. Mereka langsung memeriksa lokasi yang sama dan tak lama kemudian mereka menemukan jasad Raisa tepat di tempat di mana Lenildo tadi berdiri. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi siapapun bahwa air yang tenang tidak selalu aman. Satu langkah saja bisa membawa kita ke bahaya yang tak terlihat, dan di balik setiap tawa di alam terbuka selalu ada risiko yang harus dihormati. Musim panas tahun 2018, suasana di Moulton Falls, Washington begitu ramai. Di sana berdiri sebuah jembatan setinggi 18 meter yang setiap tahunnya menjadi tempat orang-orang menantang diri untuk melompat ke sungai di bawahnya. Meski tanda peringatan bahaya sudah jelas terpampang, banyak yang mengabaikannya. Hari itu, seorang gadis berusia 16 tahun bernama Jordan Holgersen berdiri di tepi jembatan. Ia tampak ragu, matanya menatap ke bawah, tangannya bergemetar menahan gugup. Di belakangnya, teman-teman memberi semangat, tertawa, dan menantikan lompatan Jordan. Tapi, dari wajahnya, jelas ia belum siap. Di antara mereka, ada seorang teman bernama Tyler Smith. Awalnya, hanya terdengar candaan, tapi dalam hitungan detik, Three, two. Well, she's saying no. Ready? Oh, that's so fast. Tyler tiba-tiba mendorong Jordan dari belakang. Tanpa sempat bersiap, tubuh Jordan langsung melayang jatuh dari ketinggian 18 meter dan menghantam permukaan air dengan posisi tidak seimbang. Suara benturannya terdengar keras. Semua orang terkejut. Jordan muncul ke permukaan, kesakitan dan nyaris tak bisa bergerak. Ia segera diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tulang rusuk Jordan patah, paru-parunya tertusuk, dan seluruh tubuhnya dipenuhi lebam. Dokter mengatakan
Jika posisi jatuhnya sedikit berbeda, Jordan mungkin sudah tidak selamat. Namun luka terbesarnya bukan hanya dari tubuh, tapi juga di hati. Sejak hari itu, Jordan mengalami trauma berat. Ia sering terbangun di malam hari, masih teringat sensasi jatuh tanpa kendali dan rasa takut yang luar biasa. Rekaman peristiwa itu menyebar luas, menjadi sorotan besar di media. Publik mengecam tindakan Taylor yang dianggap ceroboh dan berbahaya. Kasus ini akhirnya sampai ke pengadilan. Taylor Smith dijatuhi hukuman 2 hari penjara dan 38 hari kerja sosial setelah dinyatakan bersalah karena membahayakan nyawa orang lain secara sengaja. Pada pagi hari 25 Juni 2017, sebuah truk tangki minyak sedang melaju di jalan raya dekat Ahmadpur, Sarkia, wilayah Punjab, Pakistan. Tangki itu membawa puluhan ribu liter bahan bakar. Tapi di tengah perjalanan, musibah datang tiba-tiba. Ban truk meletus, sopir kehilangan kendali, dan tangki besar itu terbalik di pinggir jalan. Dari dalam tangki, ratusan liter minyak mentah mulai tumpah ke aspal. Bau bensin memenuhi udara, dan dalam waktu singkat, warga dari desa sekitar berdatangan. Mereka membawa ember, galon, dan botol bekas. Banyak yang menganggap itu sebagai rezeki yang datang tak terduga, tanpa menyadari bahaya yang besar yang sedang mengintai. Petugas keamanan sebenarnya sudah memberitahu, tapi tidak ada yang segera menutup jalan. Jalan tetap ramai, orang-orang terus berkumpul, dan semakin banyak warga yang ikut menampung minyak di sekitar lokasi. Di bawah panas matahari, ratusan orang berdiri di atas genangan bahan bakar tanpa perlindungan apapun. Sekitar 10 menit kemudian, tragedi itu pun terjadi. Tiba-tiba, terdengar letupan keras diikuti dengan bola api raksasa yang menjulang tinggi ke langit. Api menyambar secepat kilat, menyambar ke segala arah. Orang-orang berlari sambil berteriak, tapi sudah terlambat. Ratusan tubuh terbakar dalam sekejap. Motor, mobil, bahkan rumah di tepi jalan ikut hangus. Saksi mata mengatakan, percikan api itu mungkin berasal dari puntung rokok yang dibuang seseorang ke tanah. Dan dalam hitungan detik, jalan raya berubah menjadi neraka terbuka. Lebih dari 150 orang tewas di tempat, dan ratusan lainnya luka parah. Banyak korban yang tidak bisa dikenali karena tubuh mereka hangus terbakar. Rumah sakit penuh dan proses identifikasi korban harus dilakukan dengan tes DNA. Karena sebagian besar jasad sudah tidak bisa dikenali lagi. Penyelidikan kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Ada pemalsuan dokumen keselamatan pada tangki tersebut, dan pihak berwenang lalai menutup lokasi saat tumpahan terjadi. Gabungan antara kelalaian dan ketidaktahuan membuat peristiwa ini menjadi salah satu ledakan tangki minyak paling mematikan dalam sejarah Pakistan.